Banyak sekali prestasi lainnya, ada fashion show juga ya? Ada. Ada ya. Kan Nesa suka di bidangnya itu dari kapan sayang? Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun? Iya. Sekarang Nesa umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun, berarti udah dari kecil sekali ya Nesa Iya. itu ya? Awalnya gimana itu? Boleh diceritain nggak gimana sampai tertarik nyanyi itu? Biasanya kan anak kecil itu kan masih malu-malu, tapi Nesa ini udah percaya diri sekali. Boleh diceritain sedikit nggak? Hai Nesfers, hari ini Nesya ada di TVRI Bengkulu. Kemarin Nesya setelah berhasil diwawancara RBTV, sekarang Nesya lagi di TVRI mau diwawancara tentang prestasi. Penasaran? Ikutin yuk! Prestasi merupakan kata yang tak mudah untuk diraih. Butuh sekali banyak pengorbanan dan perjuangan untuk meraih sebuah prestasi. Bakat yang dimiliki oleh seorang anak tentunya harus terus diasah untuk meraih sebuah prestasi. Sama dengan tema kita pada sore hari ini pemirsa, yaitu menggapai asa di balik suara. Pasti pemirsa sudah tahu nih, pasti narasumber kita pada sore hari ini adalah yang berprestasi di bidang tarik suara. Penasaran kan pemirsa, siapa sih narasumber kita pada sore hari ini? Langsung saja narasumber kita yang pertama ada Nesa Sandia, si kecil cantik sore hari ini yang berprestasi di bidang tarik suara. Halo Kak cantik. Halo Kak. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh, imut sekali ya pemirsa senyumnya Nesa ini ya pemirsa. Bagaimana sayang perjalanannya tadi menuju ke studio? Alhamdulillah lancar sih Kak. Alhamdulillah lancar. Iya, ya, lancar. Tadi. Nesa kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4 SD ya? Iya. Iya. Udah ujian sekolah? Udah. Udah. Rapotnya udah terima? Udah. Udah. Gimana nilai rapotnya? Ya memuaskan sih Kak. Memuaskan banget. Memuaskan banget ya. Iya. Alhamdulillah ya, walaupun Nesa ini aktif sibuk di luar ya, berprestasi di bidang tarik suara dan juga prestasi lainnya, tapi nilai rapotnya aman ya. Iya aman. Paling Aman. kecil berapa sayang? 91 ya? Iya, paling kecil 91. Paling kecil 91 ya, luar biasa ya pemirsa. Kita harus mencontoh ini Nesa ini pemirsa. Walaupun kegiatannya padat di luar, tapi tidak meninggalkan kewajibannya untuk terus berprestasi di sekolah juga tentunya ya pemirsa. Nah Nesa ini kan berprestasinya di bidang tarik suara ya sayang ya. Iya, Tapi juga banyak sekali prestasi lainnya, ada fashion show juga ya? ada. Ada ya. Kan Nesa suka di bidangnya itu dari kapan sayang? Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun? Iya. Sekarang Nesa umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun, berarti udah dari kecil sekali ya Nesa itu Iya. ya? Awalnya gimana itu? Boleh diceritain nggak gimana sampai tertarik nyanyi itu? Biasanya kan anak kecil itu kan masih malu-malu, tapi Nesa ini udah percaya diri sekali. Boleh diceritain sedikit nggak? Dari umur 5 tahun itu Nesya suka nonton-nonton YouTube, Frozen, terus Korea-Korea, terus Nesya coba nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, terus Nesya suka aja. Oh, dari awalnya gitu ya sayangnya. Iya. Awalnya nonton, terus nonton Frozen tadi ya? Iya. Yang nyanyi terus ya Elsa gitu ya. Jadi tertarik akhirnya ya, coba deh kalau misalkan Nesa coba nyanyi deh gitu ya. Iya. Akhirnya jadi hobi, jadi prestasi. Iya, hobi yang didukung oleh Ama dan Papa, dilesin, cari guru vokal, terus bisa latihan nyanyi gitu. Oke. Teknik-tekniknya juga karena les vokal. Oke, berarti Nesa les ya? Iya. Kalau les itu udah dari kapan? Kalau les itu dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Iya. Nah, itu berapa hari itu selama 1 minggu atau 1 bulan lesnya? Kalau itu, aduh berapa bulan atau berapa hari ya Kak? Nesya di 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. lesnya ya. Nah, kalau misalkan kegiatan sekolah Nesa apa aja nih sebagai siswa kelas 4 SD ini? Ya kadang-kadang diikutin lomba juga, lomba fashion show, lomba puisi, cerita. Berarti Nesa ini paket komplit pemirsa. Semuanya bakat yang ada itu sudah Nesa lakuin semua. Pokoknya semua prestasi di bidang apapun, akademik, non akademik, semuanya Nesa
dapet ya? Berarti Iya, ya? alhamdulillah. Oke. Nah pemirsa, seperti biasa pemirsa, kalau misalkan ada anak yang berprestasi, tentunya ada yang membimbing, yang telah berhasil tentunya membimbing Nesa yang dari nol sampai akhirnya berhasil meraih berbagai prestasi dan tentunya berhasil mengasah bakat dalam dirinya. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan orang hebat tersebut yang telah berhasil membimbing Nesa, yaitu Ibu Lydia Rahmawati yang merupakan pembimbing sekaligus orang tua dari Nesa ya Ibu ya. Benar Ayu. Iya, Ibu apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Apalagi diajak ke acara seperti ini ya. Nervous juga ada, seneng juga ada. Jadi makin membahagiakan gitu di hari ini. Alhamdulillah ya Ibu ya. Iya. Oke, berarti Nesa ini cantiknya ini dari ibunya ini. Ibunya Oh, juga iya. sangat cantik sore hari ini. Terima kasih. Iya. Tapi dia papanya banget loh. Fotonya banget ya. Cuma ngambil dagu sama ini ya, sama prestasinya aja ya. Oke. Ibu gimana perjalanan tadi menuju ke sini bareng Nesa Ibu? Alhamdulillah lancar ya sayang ya. Ya, lancar. Cuman karena memang tadi Nesa sekolah dulu kan, jadi agak deg-degan juga keburu apa enggak. Ternyata alhamdulillah masih keburu juga. Alhamdulillah ya Iya. Ibu ya. Oke. Ibu kegiatannya sehari-hari ini apa Bu selain membimbing Nesa? Oh iya, kebetulan saya ibu bekerja. Ibu bekerja ASN sejak tahun 2005. Sekarang bertugas di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Oke, di Dinas Pariwisata ya? Iya, Oke. Kalau benar. boleh tahu bagian apa Bu di Dinas Oh, saya Pariwisata? kebetulan dapat amanah sebagai Kepala Bidang Pemasaran. Kepala Bidang Pemasaran. Iya. Oke. Berarti pas kali ya Bu ya, memiliki Iya. anak ini di bidang seni, berprestasinya dan ibunya bekerja di Dinas Pariwisata ya. Bu. Oh iya, memang kebetulan sekali itu. Kebetulan ya Bu Iya. ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, Nesa ini kan tadi udah menyampaikan kalau Iya. misalkan dari umur 5 tahun udah coba-coba nyanyi, walaupun awalnya 5 Iya. tahun itu mungkin masih iseng-iseng untuk seumuran Nesa. Mungkin sebenarnya kalau 5 tahun itu yang Nesha inget ya sayang ya. Iya. Kalau dari video-video koleksi kita, sebenarnya dari pertama kali dia bisa ngomong itu dia udah nyanyi. Gitu. Terus suka ngubah-ngubah lagu sendiri dengan lirik-lirik yang ala-ala anak-anak gitu. Oh, berarti memang dari kecil. Memang dari kecil itu sekali. terlihat ya, Bu, ya, Iya, basicnya cuman karena Nesa. memang kita kan daerah kecil ya, kota kecil, jadi untuk mencari tutor dan pendukung seperti itu masih agak sulit dulu gitu. Nggak segampang sekarang. Kalau sekarang udah ada IG bisa tinggal stalking, Search aja cari ya. ya. Iya, Bu, ya. Siapa Benar. sih guru-guru vokal yang Iya, bagus? Jadi iya, kita iya. nggak perlu langsung ke tempatnya, kita bisa lihat dari Google Iya. dan sebagainya karena kecanggihan teknologi ya. Bu. Iya. Ibu kalau boleh tahu, waktu umur Nesa yang masih kecil, waktu itu Nesa kan sudah menampilkan tentunya ya secara tidak langsung, pasti orang tuanya sudah melihat Iya. perkembangan dari Nesa ini bahwa basicnya di bidang nyanyi. Waktu itu respon ibu seperti apa? Ya kalau kita sebenarnya sebagai orang tua, Nesha ini kan anak prematur ya, prematur yang sebenarnya butuh perawatan ketika masih kecil itu ekstra dibandingkan anak-anak lain. Tapi ternyata di balik itu dia punya banyak sekali minat dan bakat yang kita pun sebagai orang tua sempat bingung juga, Ayu. Ini anak sebenarnya lebih condongnya kemana? Kalau misalnya ada kan beberapa anak yang memang dia fokusnya seni. Kemudian ketika kita memang kita asah di seni, dia biasanya kan untuk yang lain nggak menonjol gitu ya. Ini enggak, dia semuanya setiap apapun yang dia ambil itu alhamdulillah selalu menunjukkan hasil yang luar biasa gitu. Jadi kami sebagai orang tua juga merasa bahwa sudah sepatutnya mensupport apa yang memang dia ingin lakukan dengan konsekuensi bahwa sekolah tadi harus tetap bagus gitu kan, kemudian agamanya juga dia tetap harus menghafal Al-Quran gitu, dan doain aja mudah-mudahan ini wisudanya dimundur nih di Januari, ada tesnya di tanggal 5. Nesha bisa langsung 2 juz lagi ya Iya. saya. Bisa juz 29 sama juz 28. Jadi 3 juz kalau memang Iya. sudah bisa wisuda nanti. Alhamdulillah. Iya. Bu, ya, berarti memang dukungan dari kedua orang tuanya itu ya Bu ya, yang Iya. awalnya memang mendukung 100% Iya. apapun yang dimiliki Tapi oleh Nesa. kalau kita sebagai orang tua kan namanya mendukung ya Ayu ya. Kalau memang anaknya nggak ada kemauan dari dalam dirinya sendiri, mungkin lebih susah untuk kita asah. Tapi alhamdulillah kan karena memang si Nesha-nya tekad banget nih,
untuk apa-apa nih? Sering nyambut juga apa? Siapa aja yang udah Dek sambut? Gubernur. Iya, pejabat. Yang disampaikan tadi ya pemirsa, Iya. bahwa niat itu yang paling penting. Kalau misalkan dukungan orang tua 100% tapi anaknya belum niat, itu sama saja percuma ya Bu. Iya, iya. Sedangkan ini kita harus memiliki niat dari anaknya untuk berkembang Benar. dan juga dukungan dari orang tua. Benar, harus dua arah. Nggak Harus bisa dari dari dua anaknya juga. sendiri, nggak bisa dari orang tuanya sendiri juga nggak bisa. Oke, nah kita ada tampilan video ini, video dari Nesa ini yang akan kita tampilkan. Oh. Boleh kita lihat dulu ini video dari Nesa ini. Oke. Nah kalau misalkan video ini boleh kita lihat ini video dari Nesa. Nah ini Tayang. dalam rangka apa waktu itu video ini? Jadi Nesha kan sempat ikut medley ya sayang ya? Iya, ikut medley. Apa Nyanyi. karya kebinekaan Iya. gitu. Nah, jadi dari sana saya lihat kok anak ini punya kemampuan gitu untuk bisa di dunia tarik suara gitu. Makanya ketika ditanya mau nggak nak kita bikin lagu gitu. Dan saya kaget juga waktu ditanya mau lagu apa. Saya pikir lagu-lagu anak-anak pada umumnya. Nah ini Bu, boleh kita lihat ini. Ini malah lagunya lagu etnik modern gitu, lagu Iya. daerah. Nesha bilang asal Bengkulu. Terus ditanyain Bengkulu di mana. Terus Nesha pengen memperkenalkan Bengkulu itu nggak kalah jauh. Beda magicnya, cantiknya, Bengkulu juga kaya. Terus ada juga waktu lagi di karantina lomba Bintang ya, TV di itu Jakarta. kan ada yang dari berbagai macam kan Kak. Terus ada yang nanyain juga teman Nesha, nanya Nesha kamu asal mana? Terus Nesha bilang Bengkulu. Sumatera Selatan bagian mana? Katanya gitu ya. Iya, ditanya itu di mana? Terus Nesha kayak bingung. Terus Nesha tanya ke Mah kok bisa ya orang nggak tahu Bengkulu itu di situ? Padahal Bengkulu juga Provinsi. iya. Oke, berarti hebat ya Nesa ini tadi awalnya. Iya, dia terfikir Nesa, gitu iya, kan, benar sekali ya. Nesa membuat lagu ini secara tidak langsung ingin memperkenalkan ini loh Bengkulu. Bengkulu itu banyak sekali ciri khasnya yang harus kita ketahui. Iya. Karena pengalaman Nesa sendiri, pengalaman pribadinya Iya, ya, Bu, iya, ya, iya, Nesa, iya. bahwa masih banyak orang yang tidak tahu Bengkulu. Akhirnya terciptalah lagu ini Iya. untuk membuktikan bahwa ini loh Bengkulu sebenarnya. Seperti Iya. itu ya, Nesa. Iya. Nah, untuk memasukkan kalimat Bunga Rafflesia itu juga karena sebenarnya Nesha itu kesel waktu kita ke Malaysia ya sayang ya? Iya. Dan tuh ke Malaysia itu di bandaranya itu mereka Ada pasang bunga bunga Rafflesianya Rafflesianya gitu. dari Borneo gitu. Nesha komplain dong, dia bilang oh bukannya dari Bengkulu katanya gitu. Luar biasa. Jadi dia pengen memperlihatkan bedanya bunga kita dengan bunga yang ada di Malaysia gitu. Oke, luar biasa. Ini makanya tempat syutingnya juga ini merupakan Iya. tempat wisata yang ada Benar, di iya. Provinsi Benar. Bengkulu ya, Iya. saya. Waktu itu berapa hari syutingnya ini untuk video ini? Dibagi jadi 2 hari. 2 hari itu. Iya. Dari jam berapa ke jam berapa itu syutingnya untuk mengklopkan Kalau make up videonya? subuh tuh. Iya, subuh. Iya. Jadi kita tuh emang detail ya, kan nanyain kondisi cuaca dan lain-lain gitu. Kesiapan dari tim videografer juga, kesiapan sekolah kan. Jadi sekolahnya kapan yang bisa kosong gitu. Nah, ternyata ada beberapa hari yang memang online. Jadi dia bisa sambil gitu kan. Yang kita ambil di waktu itu. Nah, gimana Nek? Pengalaman kemarin Dek waktu kita syuting itu? Pengalaman Nesa nih waktu Nih. syuting buat lagu sama Bengkulu itu kan ini. lumayan tuh di Iya. Bukit Kandis itu. Iya benar, Bukit Kandis saja ada Bentu Marlboro. Boleh diceritain nih pengalamannya ke pemirsa yang ada di rumah? Nesha seneng banget sih kayak tapi Nesha suka manjat-manjat, seneng gitu. Cuman kayak yang beratnya itu waktu Banyak tantangannya. Iya, banyak tantangannya. Namanya alam bebas kan. Jadi pas berangkat yang lihat, wah hewan apa itu? Ternyata pada Kalajengking. kalajengking gitu. Oke, terus boleh diceritain lagi nih. Terus besoknya waktu malam mau syuting ke hari berikutnya tiba-tiba dikasih tahu sama tim sama Om Ilsha katanya ada beberapa footage yang hilang jadinya besok harinya itu harus syuting lagi. Terus waktu sore itu kan Kak kita udah dikasih tahu sama BMKG kalau jam 4 tuh ada badai La Nina. Nah tapi karena Nesha masih ada Zoom jadinya molor Kak. Jadinya waktu kita susah-susah di benteng itu udah kena badai Kak. Udah rambut udah rusak semua. Waktu itu ya, Iya. Surabaya Iya, ya. Iya. Nah, jadi gimana itu
itu waktu itu Nesa Yang udah mengantar badai sama itu tim udah di benteng ya sih? Iya, udah di benteng. Udah di Udah di benteng, benteng waktu benteng itu, Marlboro. ya. Jadi drone nggak bisa naik kan? Nggak bisa ya, itu kan badai kan. Bener, jilbab saja melayang. Pengalamannya ya, Benar, pengorbanannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, Iya. bahwa prestasi itu sangat membutuhkan pengorbanan dan Effort yang luar untuk biasa. mencapai sebuah Karena si prestasi. Nesya ini kan beberapa kali tuh dilihat ya ganti kostum, ganti rambut gitu, hairdo Di mobil. Di mobil gitu ya, dengan kondisi yang sempit, dia sambil zoom Sambil juga, zoom, gitu sambil lah. belajar. Saya tinggal geleng-geleng. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa ngeluh, saya udah nggak tahu deh. Si anaknya aja nggak ngeluh gitu kan. Tetap ceria, tetap semangat. Iya, ya, benar. saat itu. Nah waktu itu disampaikan Esa tadi ya, Bu, ya, ada sedikit kendala yaitu badai waktu itu. Gimana Iya. Ibu waktu itu cara mengatasinya tim-timnya itu agar tetap semangat, tetap terjaga, terutama Nesa ini yang masih kecil agar tetap semangat dalam membuat video klip tersebut. Kalau namanya udah badai ya kita kan nggak bisa melawan alam kan, ya footage yang memang menurut videografer, padahal yang diambil tuh tetap nih berjalan terus kan, semua yang diinginkan diambil footage-nya, tapi nggak semuanya bisa dimasukin ke video akhirnya gitu kan. Karena ya nggak memungkinkan gitu Nesa sambil nari rambutnya berdiri semua sanggulnya melayang-layang itu, jadinya ya udah kita pasrah aja deh yang mana yang bisa diambil, kita ikut aja sama tim. Makanya kita penting banget untuk saling percaya ya bahwa perannya masing-masing kan. Kalau dari tim videografer bilang ini nggak oke, ini kita harus ulang lagi, kayak kita syuting lagi yang kedua kali di Bukit Kandis, ya udah Tidak. kita ikut gitu. Oke. Yang penting solid aja. Berarti memang kesulitan dalam tim itu sangat penting ya. Iya. Apalagi saat kita membuat sebuah video yang Benar, tentunya benar. video tersebut tidak mudah kalau misalkan kita Iya. ada yang tidak cocok ataupun ada Iya. yang tidak sependapat dalam tim Iya. membuat video tersebut ya. Selama yang paling saya khawatirkan sebenarnya bukan kondisi cuaca atau ngulang lagi syuting. Kalau kita dalam kondisi sehat mau ngulang lagi juga sih nggak apa-apa ya. Yang Benar. saya khawatirkan waktu itu, aduh gimana nih si Nesya kemarinnya habis main-main pantai ya, basah-basah, besoknya kena badai, takut sakit Oke, kita kan. tahan dulu ya Bu ya obrolannya ini Iya. ya, yang sangat menarik sekali karena nanti kita akan melihat lagi pemirsa bagaimana sih proses pembuatan video tersebut. Kita akan mendengarkan langsung dari Nesa tentunya dan juga Ibu Lydia. Tetap di Yang Berprestasi. Baik, kembali lagi bersama saya Ayu Ramadini dan juga kedua narasumber kita pada sore hari ini di Yang Berprestasi, yaitu ada Nesa. Ini merupakan artis cilik kita di bidang tari suara, dan juga ada Ibu Lydia yang merupakan pembimbing dari Nesa sendiri. Kami juga akan mengingatkan pemirsa nih, untuk pemirsa yang nantinya ingin bertanya kepada kedua narasumber kita bisa langsung menelpon di nomor telepon interaktif kita di 0736211541. Oke, kita lanjut lagi nih mengobrol dengan Ibu Lydia ini, pembimbing Nesa sekaligus orang tua kandung dari Nesa sendiri. Ibu, tadi kita sebelumnya sempat membahas soal video Pesona Bengkulu yang Iya. diciptakan oleh Nesa ya. Iya. Nah, waktu itu Ibu video tersebut terinspirasinya tadi kan sudah disampaikan ya pemirsa oleh Nesa, terinspirasinya itu Intinya mau dari mengenalkan ingin Bengkulu lah, memperkenalkan. iya. Intinya ingin memperkenalkan ini loh Bengkulu, banyak Iya. sekali loh ciri khas Bengkulu yang sebenarnya Melalui cara yang sangat positif, menarik benar. untuk orang-orang datang ke sini dan melihat apa saja yang ada di Bengkulu ya Bu. Ya, Iya. melalui pengalaman Nesa sendiri yang jalan-jalan keluar dan masih banyak orang-orang yang belum mengenal apa Bengkulu itu ya Bu. Nah, kalau untuk liriknya itu waktu itu gimana Bu proses pembuatan lirik dari lagu Pesona Bengkulu sendiri? Kalau lirik, karena memang keinginan Nesya lagu Bengkulu gitu, dan saya pun ketika mendengarkan penjelasan kenapa Nesa mau itu, yang terbayang bagi saya, oh iya, kalau kayak Sumatera Barat ya atau Jawa, mereka sering mengeluarkan lagu yang sebenarnya sehari receh banget gitu, tapi bisa membawa nama daerahnya secara tidak langsung. Nah, kenapa enggak? Saya bayangkan seperti itu. Jadi oke, kita kenalin Bengkulu deh melalui lagu Bengkulu. Nah, pada saat itu memang sudah kita komit untuk beli lagunya sama Intan. Kemudian ketika didengarkan ada beberapa lirik yang memang saya ubah gitu sesuai dengan karakter si Nesya juga. Oke, berarti awalnya tadi membeli lagu lewat dari Intan ya Bu ya? Tapi sudah kita hak ciptakan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, berarti sudah membeli lagu tersebut Sudah. dari Dan Intan, pemegang langsung- hak ciptanya saya. langsung dipatenkan ya Bu hak Iya. ciptanya untuk penciptanya yaitu Nesa. Iya. Seperti itu kurang lebih ya Bu ya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan juga Ibu ya, banyak sekali yang sudah Nesa sampaikan bahwa awal mulanya Nesa menyukai musik tersebut. Iya. Nah,
ternyata banyak juga ini prestasi-prestasi Nesa selain dari di bidang tarik suara pemirsa, yaitu ada itu di tahun 2019 ya Nesa ya, itu juara satu kategori anak-anak lomba Bengkulu Fashion Carnaval ya. Iya. Dapat uang ya dia ya, berapa? 10 juta. 10 juta dia Dapat 10 juta, luar biasa sekali ya pemirsa. Nesa ini ternyata, boleh diceritakan sedikit Nesa ini untuk lomba yang kategori anak-anak lomba Bengkulu Fashion Carnaval ini? Waktu itu sih Nesya kayak suka pernah ngeliatin waktu jalan lewat pantai, ngeliat ada orang-orang yang lagi lomba pakai baju bagus-bagus cuman berat gitu. Terus Nesya bilang, "Ama itu apa namanya?" Nesya pikir kan fashion show. Terus Nesya bilang, "Ama kok iya gitu." Terus jalannya kok ke BIM gitu, jalannya kok rame-rame, perasaan fashion show itu sendiri-sendiri. Terus Nesya juga pengen ikut, tahun depan Nesya pengen ikut. Terus dibuatlah konsepnya sama Ama di situ. Dan sayapnya itu menurut saya sih berat banget, Ayu. Ketika menunggu giliran itu kan ternyata nggak ada ruang tunggunya, itu nggak ada tempat duduk ya. Jadi saya tuh kan agak gitu. kaget si Nesya ini karena kita sudah disuruh stay dari jam 11 tapi turun ke jalannya kan jam 2-an ya. Itu saya udah bilang, "Nak, kalau nggak jadi tampil," saya bilang, "jangan pikirin Ama udah keluar duit bikin kostum." Saya bilang gitu kan, ya udah kalau Nesya nggak mau tampil, nggak usah Nak, saya bilang gitu. Ternyata dia yang malah bilang, "Nggak apa-apa Mah, nggak berat." Nah orang udah ngelihatnya tuh udah, wah anak ini Udah capek kelihatannya ya, Iya. takut nanti keburu pingsan atau seperti apa. Dan karena waktu menunggu dia lama. juara 1 itu dia langsung yang bilang gini, "Kan untung adek nggak nyerah tadi, Ama nyuruh nyerah," katanya. Hebat sekali ya pemirsa, ternyata Nesa ini bahkan ketika orang tuanya tidak terlalu memaksa pada saat itu ya Bu ya, lomba Iya. saat itu dimulainya jam berapa Bu waktu itu lombanya dimulai? Jam 2-an 2. ya? Jam 2-an, tapi dari jam 11 itu udah stay ya. Udah. Dengan kostum Nesa ya pada saat itu Iya. memang berat ya pemirsa, dan orang tuanya pun sudah menyarankan kalau misalkan Nesa sudah capek atau sudah lelah, nggak apa-apa, nggak usah ikut lomba, nggak usah pikirkan uang yang udah dikeluarin oleh orang tuanya untuk kostum tersebut. Tapi yang hebatnya Nesa sendiri yang menyemangati orang tuanya, nggak apa-apa Bener. Ma, Nesa kuat dan Nesa akan menjalankan lombanya. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah Nesa mendapatkan juara 1 pada saat itu. Luar biasa sekali ya sayangnya. Iya, Tetap alhamdulillah. semangat ya berarti ya mengikuti Iya. lomba ya. Kalau misalkan ngerasa capek, pernah nggak sih ngerasa misalnya pernah ngerasa capek atau merasa lelah, pengen main-main juga kayak teman-teman yang lainnya, pernah nggak ngerasa kayak gitu sayang? Nesya masih main kayak teman-teman biasa sih. Kadang kalau nggak ada kerjaan, Nesya nggak setiap hari disuruh ini kan Nesya yang mau. Jadinya Nesya tetap milih. Alhamdulillah sekarang Ama bisa mengatur jadwal Nesya, jadinya nggak tabrakan gitu. Kalau saya lebih ke anaknya kan nggak pernah ngeluh ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengenal anaknya gitu. Kalau misalnya ada kondisi fisik kayak kemarin habis syuting itu tanpa dia minta saya udah booking refleksi gitu. Jadi dia udah perawatan gitu. Pada intinya memang Nesa sendiri yang nyaman ya Bu ya, Iya, untuk melakukan jadi kegiatan. tinggal kita gitu untuk schedule-nya. Kalau misalnya jangan sampai double gitu, harus ada waktu tertentu yang dia tetap tidur siang, tetap bisa mau main gitu. Ya. Karena usia-usia Nesa ini memang usia-usia untuk bertumbuh kembang Iya. dalam bakat-bakat yang Apa dimiliki. pesan sama saya kalau kita kompetisi itu apa tujuannya? Tujuannya buat cari pengalaman, cari ya. teman, Iya, gitu cari ya. teman, Nggak harus menang terus. Iya, kan namanya juga kompetisi Kak, ada yang menang, ada yang kalah. Bahkan Nesya kayak senang, pernah juga sih kalah. Cuma sering malahan kalah, cuma Nesya nggak dipaksa gitu, kata Ama, nggak apa-apa ya, kita coba aja dulu. Tapi malahan kita sebagai orang tua malah nggak apa-apa, Nesa sudah banyak sekali prestasinya. Benar. Karena kan kita mengikuti lomba itu untuk melatih mental tentunya, kepercayaan diri, bukan berarti mengikuti lomba itu wajib harus mendapatkan juara ya. Ibu. Benar. Benar. Dan satu lagi yang saya sangat bangga lah sama anak, karena kemarin kan ikut lomba fashion show Kampung Ramadan di RBTV, kemudian Nesya dapat juara 2, dapat uang tunai. Saya kaget juga, ternyata sebagian besar uangnya itu dia minta saya untuk beli Al-Quran untuk dikirim ke Palestina. Jadi dia nggak yang menikmatin untuk diri sendiri gitu kan. Ya, alhamdulillah berarti kan walaupun usianya masih 9 tahun tapi dia udah peka terhadap lingkungannya juga, udah dewasa juga. Masya Allah. Nesa ini pemirsa selain
prestasinya di bidang fashion show, juga memiliki kepedulian tingkat tinggi ya pemirsa. Benar. Dari sebagian uang lomba yang ia dapatkan, ia pun setengah dari uang tersebut digunakannya untuk membeli Al-Quran untuk menyumbangkan untuk Palestina ya pada saat itu ya. Kontak dari Kementerian Pariwisata, Katanya kayak kemudian mau diminta nggak talent ikut katanya. gitu. Pada waktu itu kita mau berangkat tur ke Padang ya. Iya, Mau tur ke Sumatera Barat, tapi karena memang itu kesempatan bagus ya, akhirnya kita sempetin pagi itu untuk syuting. Dan alhamdulillah videonya juga bisa dilihat di YouTube Nesa. Jadi waktu itu Nesha menarikan lagu tari apa nak? Tari lagu itu ya? Tari persembahan ya, bukan ya? Iya. Tari persembahan emang yang ditarikan. Tari persembahan waktu itu ya. Persembahan Bengkulu. Oke, itu dalam modal dalam konten promosi Festival Bumi Rafflesia itu gimana prosesnya Ibu pada saat itu? Proses syutingnya dari awal sampai akhir? Oh, proses syutingnya saya agak kaget juga karena memang nggak ada briefing dan lain-lain ya, cuman di lokasi syuting aja. Tapi kan anaknya emang cepet nangkap, itu akhirnya dia langsung bisa action sesuai dengan arahan dari sutradara waktu itu. Lancar sih, cuman sekali tag kemudian kelar ya. Iya. Dan tayang aja di beberapa stasiun itu. Oke, waktu itu sutradaranya dari Kementerian Bengkulu Pariwisata atau dari Jakarta. Dari Jakarta Iya. gitu ya waktu itu ya. Gimana Nesa waktu proses syutingnya? Nesa ngerasa gimana itu waktu ya, rasa senang kah atau ada deg-degannya pada saat itu? Karena kan itu merupakan bisa dikatakan secara nasional ya pada saat Iya. itu ya kontennya. Boleh diceritain ke pemirsa ini. Nesha nggak deg-degan sih, Nesha kayak cuman pose-pose doang yang udah Nesha lihat di YouTube, terus yang udah pernah Nesha lakuin di rumah, ngaca-ngaca di kamar, terus Nesha lakuin itu aja. Apa yang disuruh ya Nesha ikut aja disuruh. Intinya kalau udah nyanyi, latihan ngedance. dia lebih pede gitu. Oke, kalau udah latihan ya Bu ya. Iya. Sebenarnya memang udah latihan Ibu ya waktu itu pembuatan enggak latihan full. Maksudnya saya kan suruh dia, nah ada YouTube loh, coba lihat video-video promosi, biasanya ekspresi mukanya gimana gitu. Terus nanti biasanya orang ngapain aja itu dia latihan sendiri, ekspresinya seperti apa, senyum terbaiknya seperti apa itu. Nah, tadi kan Bu disampaikan ya kalau misalkan tadi ada kontak langsung ya dari pariwisata nasional waktu Iya, itu. iya. Nah, terus ada turun sutradara yang pastinya mengarahkan proses dari konten Iya. tersebut. Nah, kalau untuk arahan-arahan dari sutradara itu seperti apa Bu bentuk-bentuknya untuk video yang ingin ditampilkan oleh Nesa pada saat itu? Cuma dikasih tahu ya posisinya di mana, Iya, kemudian disuruh senyum gitu. Terus ayo mulai lagi tarinya dari awal ya, yang itu muter, nah putar pindah ke sana gitu aja sih. Iya. Oke. Iya. Berarti memang Nesanya yang Iya. menangkap pada saat Iya. itu dan sudah mempunyai basic sebelumnya. Dan kita gitu sempat ya. ngerasa nggak enak banget Ayu, karena kan sebenarnya talentnya waktu itu 3. Tapi mungkin karena yang kelihatan di kameranya oke ya, Nesha, jadi 80-90% tuh banyak kan gambar Nesha gitu. Jadi kita sempat aduh kasihannya anak yang 2 lagi ini udah sama capek make upnya gitu kan, tapi banyak Nesha yang disorot gitu. Ya, karena mungkin pembawaan dari Nesa sendiri ya Bu ya, pembawaannya ceria, enjoy, tidak ada Benar. tekanan. Karena kan ketika kita di kamera, ketika kita mempunyai tekanan atau keterpaksaan dari Iya. orang tua atau sekitarnya bisa berdampak dari ekspresi. Sedangkan Nesa sendiri membawanya dengan ikhlas karena memang keinginan dari Nesa basic-basicnya di bidang seni ya Bu ya. Benar. Nah, tadi kita sudah banyak sekali ya Bu ya membahas mengenai prestasi Nesa, kegiatan-kegiatan Nesa baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, kalau untuk kegiatan Nesa tersebut kira-kira memakan nggak Bu waktu-waktu di sekolahnya atau ada beberapa kali yang Iya. libur sekolahnya, izin? Iya udah untuk pasti. kegiatan? Apalagi kalau dia karantina kayak waktu bintang TV ya, 1 minggu kan ke Jakarta. Izin berapa hari ya? Iya, hampir 1 minggu itu dia ke Jakarta. Terus Nesha-nya kan, makanya dari awal tuh kita harus bergening ya sama anak. Nah, kalau begini harus begini gitu. Kalau kamu ninggalin 1 minggu, dan kebetulan memang Al-Azhar kan ketat ya. Jadi nggak ada istilah dispensasi Berat bahwa banget. ini jadi nggak bikin tugas nih gara-gara lomba, atau si anak ini jadi dikurangin lah porsi Tugasnya. itu nggak ada. Jadi ketika pulang dari Jakarta ya dia ikut tes atau ada ujian itu di ruang kepala sekolah Iya, gitu. tetap Habis itu ngerjain tugas-tugasnya tugas pada yang numpuk, kan? kemarin-kemarin. Tugasnya pada numpuk. Bener. Tapi karena memang sudah tekadnya memang
mau ya. Jadi jangan dianggap itu sebagai beban ya sayang ya. Iya. Kita anggap Nggak itu ada bagian beban dari sama proses sekali. aja. Kita balik lagi nih ke Nesa nih, bisa dikatakan Nesa ini artis ciliknya di Bengkulu. Iya. Ini sudah banyak sekali prestasi yang diraih, tentunya baik di akademik maupun akademik ya sayang ya. Iya. Yang paling utama dari Nesa sendiri adalah di bidang tarik suara atau menyanyi. Iya. Nah Nesa kira-kira kedepannya masih pengen nggak sih untuk di bidang tarik suara itu berprestasi ataupun mengikuti lomba atau mengasah bakatnya di bidang tarik suara? Mau banget, Kak. Mau banget. Iya, Nesha mau kayak didukung sama Nesfar semuanya di rumah, terus mau profesional juga. Nesha kan sekarang masih kayak kurang gitu, soalnya Nesha kemarin kayak buru-buru banget buat lagunya, baru belajar latihan gitu. Oke. Nesa biasanya suka lagu apa yang Nesa hafal biasanya? Yang sehari-hari Nesa bawakan ataupun sehari-hari bisa di rumah lagi ngerjain PR sambil nyanyi, biasanya lagu apa sayang? Kadang-kadang selang-seling sih Kak, ada juga lagu Korea, kadang lagu dari Bengkulu, terus ada lagu baru juga, kadang lagu English, banyak banget. Nesha sampai kayak nggak tahu judulnya apa, cuman Nesa suka ya udah saya nyanyi aja gitu. Boleh nggak dicoba sedikit aja kalau lagu Koreanya, karena kakak sama pemirsa ini penasaran nih gimana sih suara Nesa ini ketika menyanyikan lagu Korea, karena kan banyak orang tuh masih sangat suka sekali dengan Korea. Boleh nggak dinyanyikan sekarang sedikit? Nesha nggak tahu liriknya Kak, takutnya Nesa salah nanti. Ya udah, lagu lain deh yang Nesa tahu sedikit aja, coba dinyanyiin sedikit sayang. Boleh? Lagu apa ya? Pesona Bengkulu yang tadi disampaikan videonya boleh juga, sedikit aja. Oke, Nesha mau nyanyi Bad Liar Kak. Oke, luar biasa. Oke, kita dengerin dulu ya pemirsa, boleh sedikit. Ya. Oh, hush my dear, it's been a difficult year, and tragedy, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling, trust me, darling. Oke, luar biasa ya pemirsa, suara dari Nesa sendiri. Nah, kalau lagu dari yang ditampilkan tadi itu lagu yang terkenal tentunya sudah menjadi tren Pesona Bengkulu. Iya. Itu boleh nggak dinyanyikan sedikit itu lagunya? Boleh. Panjangnya pantai Bengkulu, pasir putih, samudra Hindia. Beliku, liku gunungnya terbentang, luas pemandangannya. Oke, tepuk tangan lagi deh untuk Nesa ini pada sore hari ini, sangat luar biasa sekali ya pemirsa. Ini merupakan lagu yang tadi sudah disampaikan sebelumnya sama Ibu Lydia ya Bu ya. Lagu Pesona Bengkulu ini awalnya dibeli dari saudari Intan, tetapi sudah dihak-patenkan oleh Nesa karena ada beberapa lirik yang diubah pada saat itu ya Bu. Kalau tampil publik pertama kali nih, saya diundang di acara apa sayang? Panggung Bangsawan tahun 2019. Lagu daerah juga, lagu apa? Lagu Sekundang Setungguan. Ya. Kundang Setungguan waktu Iya. itu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau waktu itu Bu liriknya ini berapa hari ini Bu penciptaan liriknya dari proses agak dari lama Intan ya. sampai Nesa sendiri? Agak lama, 3 Kurang bulan. lebih berapa, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Itu Iya. udah termasuk yang dari kita beli dari Intan tersebut ya Bu? Iya, ketika mulai proses mulai dari order gitu kan, pengen lagu apa dia ciptakan, kemudian sampai di akhir ini udah siap untuk rekaman gitu. Udah rekaman. 3 bulan ya. Oke. Nah, Nesa ini kan masih dini ya Bu ya, usianya masih dini, bisa dikatakan masih anak-anak. Benar. Tentunya banyak sekali pertimbangan di bidang pendidikan, itu yang paling penting ya Bu Iya. ya. Karena kan prestasi yang diraih Nesa ini banyak memakan waktu di luar sekolah ya Bu ya, Iya. prestasi-prestasinya. Gimana tanggapan dari guru-guru Bu untuk Nesa sendiri? Kita nggak bisa ngomong banyak sih kalau soal sekolah ya, karena sebenarnya sih kalau ditanya sekarang anak-anak seusia Nesha ini kan masih labil. Hari ini pengen jadi apa, besok pengen jadi apa. Kalau ditanya maunya jadi dokter, tapi hobinya nyanyi, kadang bingung juga. Cuma kalau dari sekolah sejauh ini alhamdulillah kita dapat izin ya kalau misalnya mau keluar atau ada kegiatan atau Nesha ada lomba, itu kita dapat izin. Cuman kalau untuk support 100% mungkin belum, karena memang sekolahnya kan sekolah agama.
Jadi harus pakai jilbab. Bener, karena memang Nesya kan belum kalau sekolah dia pakai jilbab, tapi kalau untuk keluar dia nggak bisa, Jarang. nggak paksain. Kalau dia lagi pengen dia pakai, kalau enggak ya enggak. Cuman nanti suatu saat kalau Nesya sudah balik, udah wajib biasanya. Nanti suatu hari Nesya pasti harus memakai gitu. Cuman karena memang kegiatan seni ini sebagian besar memang tidak memakai jilbab, jadi memang belum dapat support penuh sih. Oke, Ibu tadi kita udah banyak sekali ya Bu ya mengetahui kegiatan-kegiatan desa tentunya ya Bu ya. Nah kalau harapan dari orang tuanya Bu ke depannya, karena kan ya saya kan dari prestasi sekolah bagus, prestasi di luar sekolah bagus, pasti kan ada harapan orang tuanya, misalnya anaknya ingin berprestasi di bidang akademik atau seperti apa. Kalau orang tuanya itu harapan kalau kami mendukung saja apa yang menurut Nesa bisa bikin dia bahagia, dia memang pengen 100% terjun kalau memang di entertain ya oke. Tapi dengan catatan ya sayang ya, kami mau bukan memaksa ya, tapi kita itu kan harus bermimpi besar. Kalau kita punya sesuatu, dia harus jadi extraordinary man gitu. Jadi harus benar-benar luar biasa, jangan tanggung. Kalau memang mau entertain ya udah terjun beneran di situ. Kalau memang mau jadi dokter, ada saatnya nanti. Kalau memang dia memang mau memprioritaskan mau jadi dokter, ya mungkin untuk yang seni dan lain-lain mungkin hanya just hobi aja gitu. Oke, terima kasih ya Bu Lydia ya. Oke, nah kita balik lagi ke Nesa harapannya ini, karena kan Nesa kan banyak sekali prestasinya nih, akademik maupun non-akademik. Nah kalau harapan dari Nesa sendiri ke depannya untuk pendidikan seperti apa, untuk hobinya juga seperti apa, boleh singkat aja ya sayang ya. Wish Nesya sama Ama sih bisa didukung sama semua teman-teman di rumah. Terus juga pengen secepatnya buat lagu yang kedua sih Kak. Doain aja secepatnya ya. Amin. Oke, terima kasih ya Nesa ya atas hadirannya pada sore hari ini. Bu Lydia juga terima kasih sudah berhasil membimbing Nesa tentunya ya. Oke, itulah tadi pemirsa obrolan kita bersama Nesa yang merupakan artis cilik di bidang tarik suara, dan juga Ibu Lydia merupakan pembimbing sekaligus orang tua dari Nesa. Kesimpulannya adalah kita harus terus mengasah bakat yang ada di diri kita, karena umur walaupun usia kita masih dini itu tidak menutup kemungkinan kalau kita terus berusaha untuk mengasah bakat, karena bakat tersebutlah yang akhirnya menghasilkan sebuah prestasi. Syutingnya lancar, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nesya pulang dulu, dadah!